harga di situ gitu mungkin kita nyari 50 lagi itu kali ya. Mulai dari 5 RT. Iya, boleh dari yang RT-nya juga kan yang paling tua kan. Tiga, dua gang. RT 3 juga punya, dua gang juga. RT 2 ada dua gang. Tuanya itu kan paling tua ya. Itu kan nggak ada dua macam ya. Oh, yang pada waktu. Soalnya satu tahun lah cuma 33 berarti kan paling satu. Nanti yang di RT 6 katanya paling bawah ya. Nanti ada 24 RT. Kita kadernya. Iya, berarti sama kadernya seperti itu. Jadi sekalian ibu Jumanti membeli sekalian ganti paket. Ini hari jadi bisa tiap minggu. Misalkan ini hari 6 bulan kan itu kan jatuhnya 6 bulan. Yang saya hormati Ibu Dr. Rosma dan Mas Rido dari Puskesmas, yang saya hormati teman-teman koordinator lapangan dari Kecamatan Kembangan, diwakili Mas Fahri Yantin, ya, selamat datang. Yang saya hormati Bapak RT dan Ibu RT, sekaligus para pengurus RT dan juga para kader Jumantik di RT nomor 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesuai dengan schedule kita di hari Jumat kemarin yang disonding oleh Ibu Dewi ya waktu itu ya, dengan Ibu Dr. Rosma juga, bahwasannya hari ini kita kedatangan rekan-rekan kerja dari koordinator lapangan Kecamatan Kembangan untuk menentukan titik-titik dan orang tua asuh nyamuk ya, Walbachia ya. Insya Allah teknik nantinya akan dipimpin oleh koordinator Jumantik di RW 09 Mbak Ibu Retno ya, panggilannya Bu Ino and tim ya, Mbak Ino and the gang ya, sama Yuni juga ya. Oke, jadi dari saya ucapkan selamat datang, selamat bekerja, selamat bertugas. Insya Allah kebersamaan kita ini, kerjasama kita ini bisa membuahkan hasil. Mengingat kemarin Dr. Rosma sudah cek langsung di lapangan bahwasannya di wilayah kita hanya di RT 1 dan RT 2 saja, hanya 6, kurang lebih yang benar-benar bersih itu 65%. Yang terpapar berarti 35% something kurang lebih. Jadi 64,8 kemarin saya bilang 65%. Nah ini artinya apa? 45 sampel, 16 rumahnya itu terdampak jentik. Kita juga nggak bisa tahu tuh jentik nyamuk kebon apa Aedes aegypti, tapi paling tidak ada jentik. Nah problem jentik di sini memang ini problem yang menjadi sebuah momok kita semua, bahwasannya kepedulian kita di warga juga kurang. Jadi semata-mata bagaimana kita mengkampanyekan, membangun sebuah istilahnya brand awareness sebetulnya istilahnya, menyadarkan ke warganya. Jadi bukan hanya PR dari para Jumantik berat kalau PR-nya diserahkan kalau ada jentik Jumantik yang salah ya. Karena biar gimana pun juga kalau kita tidak membangun men-trigger warga kita, sampai kapanpun pekerjaan kita nggak akan pernah selesai. Jumantik mandiri Pak RW. Nah, maka dari itu tugas utama kita di samping kontrol terhadap area, juga kita harus memberikan edukasi dan kepedulian terhadap warganya, terhadap kebersihan lingkungan. Nah ini harapan kita, semoga dengan adanya seperti ini ya, dan kebetulan juga beberapa RT juga sudah banyak yang kena DBD. Bisa saja DBD-nya kalau dia punya fisik kuat nggak sampai ngedrop, tapi kena sebenarnya, tapi udah meriang-meriang, udah panas demam, udah keluar bintik, tapi ibaratnya mungkin nggak sampai dirawat dan juga tidak sampai yang dicek darah itu turun, trombositnya mungkin nggak sampai turun gitu, sehingga dia recovery-nya cepat. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini sama-sama menjadi PR kita, dan kebetulan ada koordinator lapangan dari Kembangan, ada Bu Dokter dengan tim, dan teman-teman Jumantik. Mudah-mudahan program Walbachia ini bisa menjadikan paling tidak di lingkungan RW 09 ini adanya penurunan. Kalau kemarin kita ada berapa kasus di RW 09 saya belum tahu, nanti minta tolong update ya dari Mbak Ino. Sudah ada berapa warga yang terpapar DBD di wilayah RW 09. Tentunya ini nanti akan menjadi target kita, harapannya di tahun depan insya Allah begitu pancarobanya selesai. Kan rata-rata pancaroba DBD itu di pancaroba ya, kalau di musim kemarau hampir jarang lah ya, 1-2 kasus saja, tapi akan meningkat pada saat pancaroba. Nah itu nanti kalau misal hari ini kita di RW 9 ada 10 atau 12 orang, harapannya bisa turun bertahap.
bisa 50%, bisa turun lagi 30%, sehingga insya Allah nanti di next tahun berikutnya mudah-mudahan bisa zero defect, bisa zero, tidak ada lagi yang kena papar dari DBD dengan adanya program-program seperti ini. Baik, dari saya mungkin seperti itu. Secara teknikal nanti bisa dipimpin oleh Bu Dokter atau dengan teman-teman dari Korlap Kembangan. Kira-kira seperti apa teknisnya saya juga kurang paham. Saya serahkan kembali ke Pak Fahri ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu-ibu, siang ini kita mau mendata untuk calon orang tua asuh. Mekanismenya nanti kita paling door to door, kita jalan sesuai titik yang udah kita tentukan di maps. Ya, kalau bisa nyaranin rumah-rumah yang welcome gitu. Oh iya. Kadang susah ya kalau Iya, main lebih cepat aja sih. Mari kita bantu. Nanti aku bagi per Kosong Pak, ini enggak, ini jadi hanya contoh aja kayak nanti pemasangan embernya itu serentak nanti. sama kakak RT4 tunggu, aku mau ngomong dulu RT 4. Kebetulan ini kan nanti harusnya ini kita diganti karena mau pindah, jadi gantinya Ibu Siti. Nanti yang akan bekerja cuma untuk sementara ini ikut mendampingi gitu. Sekarang ini itu sama Wina ya. Mbak Wina ya, Mbak Wina. Iya, oke. Ya, halo Ibu. Totalnya ada berapa titik di sini? 33. 33. Berarti ada 33 ember. Iya, yang bakal disebar. Terus yang di MU tanggal 10-an ya, 10 Januari kemarin udah mulai, udah selesai. Nah ini kita di 4 kelurahan lagi, mulai sekarang, mulai titiknya yang metunya nanti jalan di setelah lebaran, kan kita ada lebaran nih, jeda lagi, nanti kalau udah selesai jeda lebaran baru masuk lagi. Semoga kegiatan ini kita ya hari ini dan nanti kedepannya berjalan lancar. Dan semoga nanti banyak kita ini warga pada oke lah istilahnya ya, kan dari kita udah pada kasih tahu ya, udah sosialisasi sebelumnya, semoga warga tidak ada yang menolak. Kalaupun menolak geser dikit lah, kan masih ada satu titik ini bisa ya, satu titik itu kan misalnya mungkin ada 4 rumah yang deket-deket, geser dikit, yang penting masih satu grid itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kita harapkan warga tidak ada yang menolak ya. Itu aja sih, semoga berjalan, kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai nanti dirilis ya di bulan April. Itu aja sih Pak, ya kita kalau memang misalnya kayak udah mengerti semua, tidak perlu ditanya, mempercepat waktu. Ya, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang, dan juga lebih tergantung mood juga kan pada saat itu, tergantung juga lawan bicaranya, karena orang ini bisa ngerti atau enggak. Tapi memang campaign yang kalau ada flyernya, tolong nanti kasih ke para jumantik, biar flyer ini nanti saya share dan saya soundingkan ke grup besar, supaya mereka paling tidak baca dan aware dulu kalau ada problem share. Ya, oke, dari saya mungkin cukup, bisa nanti teknisnya silakan di. Kita dari Puskesmas Kembangan, jadi kita ada program Kak Igon. Pak, jadi aku Afifah dari Puskesmas Kembangan Pak. Nah kita ada program dari Kemenkes nyamuk berwolbachia. Berwolbachia. Jadi nyamuknya itu nyamuk baik Pak, nyamuk aman. Nah kita mau nitipin ember ini. Fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu untuk menekankan kasus demam berdarah. Nanti di dalam ini kita ada telur nyamuk sama makanannya. Nanti nyamuk ini kawin secara alami sama nyamuk liar yang ada di sini untuk menekankan populasi kasus demam berdarah dan DBD itu, nyamuk DBD itu sendiri. Jadi nanti kita mau nitipin ember. Jadi titiknya itu kita ada lihat peta. Kebetulan rumah Bapak di sini ada petanya, ada titiknya gitu. Ada tempat untuk penitipan rumah saya, terus 50 meter setelah rumah saya rumah Pak Igor gitu.
Semua Pak, satu RW satu RW sini. Enggak Pak, itu kan ini untuk menanggulangi kasus demam berdarah Pak. Selain PSN ya, biasanya ibu kan ada PSN ya. Nanti ini kita untuk melengkapi PSN itu tertentu. Nanti ditaruh di depan aja Pak, bisa ditaruh depan, jangan ditaruh di dalam rumah karena ini kan nyampe untuk kawin secara alami di alam liar gitu. nanti 2 minggu sekali kita Ya, setiap 2 minggu sekali ibu kadar saya kenapa Pak? Di bawah sini juga nggak apa-apa Pak, di bawah foto. Ember Wolbachia namanya. Ember nyamuk Wolbachia dan nyamuk Wolbachia itu nyamuk baik Bu, karena sudah ada bakteri Wolbachia dalam tubuhnya. Nah, bakteri Wolbachia itu untuk menghambat virus TB-nya itu ditularkan ke orang yang sehat seperti itu. Jadi kalau misalkan nyamuk liar yang lain, kalau gigit kami yang sakit, misalkan gigit saya yang sakit DBD, gigit orang lain, kan itu bisa disebarluaskan gitu ya virus-virusnya. Kalau misalkan nyamuk Wolbachia, jadi gigit saya yang sakit, gigit yang orang udah nggak, gigit orang sehat udah nggak ikut sakit karena virusnya udah dihantam sama bakteri Wolbachia itu. Oh, udah pernah dengar ya, makanya bagusnya titiknya di sini karena aku enak banget sama ibu. masuk dulu. Oh, jadi ibu nggak apa-apa. Jadi kita jadi ibu jadi orang tua asuh sebenarnya, tapi ibunya nggak apa-apa, cuma ketitipan aja, ketitipan ember di luar rumah nanti peletakannya. Itu selama 6 bulan programnya, nanti setiap 2 minggu sekali dikontrol sama ibu kader. Jadi ya ember ini, dia dari ember ini diletakkan di luar. Enggak, kalau kena hujan nggak apa-apa, yang penting jangan terkena matahari langsung seperti itu. Jadi nanti kan di luar ada pohon atau apa ditarik aja. Kalau misalnya di bawah, oh boleh banget ibu, di situ boleh banget. Jangan sampai kena jangan ini kucing gitu. Yang penting jangan tumpah aja sih Bu. Kalau misalkan menurut ibu di bawah aman, nggak apa-apa. Jadi Nah, sini ada dari Pak RW, RT kader juga. Ya izin Bu, jadi nanti kita mau sekalian lanjut tanggung. Jadi nanti izin akhir April kemungkinan kita akan titip ember bunga Segepti Wolbachia ini di pekarangan rumah ibu. Nah tujuannya itu kita mau mengkawinkan tuh nyamuk Segepti Wolbachia ini sama nyamuk Segepti liar supaya keturunannya jadi berwolbachia. Jadi kalau kita digigit sama Segepti berwolbachia ini, kita paling bentol sama gatel, tapi penularan BBD-nya udah enggak ada. Kalau saya keberatan gimana? Kenapa tuh? Alasannya kenapa tuh? Takutnya nyamuknya kembar ke dalam. enggak Bu. Nyamuknya Iya, dia jadi- terbang begitu dia netas, ini kan ada lubang dia keluar. Kan pasti ke dalam kalau buka pintu. Iya, tapi ini kan kita mau tujuannya kita mau mengganti populasi sih nyamuk Segeptinya ya Bu ya. Jadi pun kalau misalkan Itu maksudnya juga nggak ini buat dikembangbiakan. Jadi Iya, ya, betul. jadi Jadi nyamuk belum jadi. belum. Jadi itu nyamuknya itu. Terus kalau udah jadi gimana? Jadi memang nanti se RW itu semua kan disebar nih Bu. Iya. Memang makanya kenapa kita taruh di luar itu biar dia lebih nyebarnya cepat ke sini. Jadi nggak akan masuk ke dalam. Walaupun masuk ke dalam dia akan kawin nanti juga dengan nyamuk yang lokal. Tapi memang dia tidak harus makanya kan nggak kita taruh dalam. Kalau dalam otomatis pasti rumahnya penuh. Iya banyak ya. Iya. Kalau di luar aja juga kalau kita buka pintu Betul. kan pasti nyebar ke dalam. Betul, kan? tapi Ya. nggak semuanya. Dia kan taruh luar nih Bu. Dia kan ada bolong-bolongnya. Nah itu dia akan semuanya keliling dia nanti langsung nggak langsung kebuka di rumah gitu. Nah jadi kalau misalkan yang di RT lain nanti ini nyamuk Wolbachia juga nanti se RW semua akan kesebar. sekelurahan, Tapi ini bagus kalau rumah ini ibu duluan, akhirnya nyamuk yang lokal udah keburu kawin dengan ini, akhirnya dia lebih cepat. Jadi nggak ada kena DBD di rumah ibu, lebih kelindung duluan. Tapi kalau seandainya banyak ke dalam ya. Enggak. Enggak tutup ya. Ya nanti kalau memang terlalu banyak mungkin nanti bisa cari otak lagi. Nanti kita coba karena nanti bisa kita geser kalau misalkan memang pengalaman sih nyamuk memang segitu-segitu aja Bu, karena kan dia nyebar di luar gitu. Kan nanti berkembang biak. Betul. tapi sejauh ini memang di kelurahan-kelurahan lain seperti Kembangan Utara dan Meruya Utara itu karena kita beri dia jarak 50 kali 50 meter si embernya, jadi si nyamuknya itu tidak terlalu banyak. Mau ngomong dulu RT 4, kebetulan ini kan nanti harusnya ini kita diganti karena mau pindah, jadi gantinya Ibu Siti. Nanti yang akan bekerja cuma untuk sementara ini ikut mendampingi gitu ya. Sekarang Itu sama Wina ya.
Mbak Wina ya, Mbak Wina. Sama Pak Rai. Hmm. Sama di taman. Perlu berapa titik lagi? Masih ya kita tinggal ke arah pulang aja sih Pak. Ya, Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Perkenalkan saya Fauzan Pak dari Suku Dinas Jakarta Barat. Nah, sebelumnya saya ingin tanya Bapak-Bapak apakah sudah tahu program pemerintah yang terbaru terkait program Wolbachia? Ya, udah sekelibat aja ya. Nih mungkin saya kasih flyernya dulu, biar saya bisa bantu jelaskan. Program pemerintah yang terbaru ini untuk menekankan angka DBD adalah program nyamuk Wolbachia, nyamuk yang Aedes aegypti tetapi tidak membawa virus dengue atau kita artikan sebagai nyamuk baik Bapak. Nyamuk baik seperti bakteri baik yang ada di Yakult. Nah, kalau Yakult aja punya bakteri baik, pemerintah punya nyamuk baik. Mungkin saya sebelumnya izin menitipkan ember ini Bapak. Oh, ya. Apakah boleh? Ya, terima kasih. Kalau memang sudah diizinkan atas nama Bapak siapa? Pak Basuki, oke. Pak, Apaan itu ember? fungsinya ember ini adalah nanti untuk menetaskan Pak. Menetaskan nyamuk-nyamuk yang sudah berwolbachia. Nanti tugas Bapak hanya ini aja, saya menitipkan aja. Nanti untuk airnya Ibu Kader yang ganti. Oh gitu. Jadi kalau bisa nanti taruhnya di luar Pak. Ya, karena dan digantung, takutnya nanti ada anak kecil atau apa tertendang atau bagaimana. Nanti isi paketnya itu ada pakan dan beserta telurnya Pak. Program ini terlaksanakan nanti habis Lebaran, kemungkinan di bulan April. Itu aja Bapak, jika Bapak bersetuju saya ingin data Bapak, nama Bapak siapa. Lebaran ditinggal. Gak apa-apa kan programnya habis Lebaran. Atas nama Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Basuki. Oke. Pak Basuki. Mungkin itu aja Bapak. Mas dari Puskesmas lagi ada program namanya Wolbachia. Udah tahu belum? Yang buat mencegah demam berdarah nanti. Iya, nanti bakteri baik yang ada di tubuh nyamuk terus berkembang biak jadi nyamuk dewasa terus kawin secara liar untuk menurunkan angka kasus DBD di wilayah kita. Nah, rumah itu terkata di ember nih Bu, ember kecil ini itu bersedia nggak untuk ditaruh di ember? Titiknya adanya ke sini ya, ke tanggal 5. Ini naruh ini aja di paku aja itu ntar kalau itu paku situ tuh Pernah nyamuk gitu. Iya. iya ya, naruh telur nyamuk di sini. Ngawinin nyamuk. Iya betul, nanti yang masangin kita Habis lebaran, nggak sekarang. Pelaksanaannya sampai 6 bulan, setiap 2 minggu sekali dikuras sama ibu RT. Udah, makasih ya Bu. Kuyu nih ya rumahnya ya. kalau misalkan beli suami bola Terus ada lagi nggak di sini? Targetnya? untuk tahun ini enggak. Belum ada. Nanti yang menentukan dari tim UGM atau gimana? Ya, jadi nanti dari kita akan validasi dulu. Nanti kita validasi kalau misalnya sudah bisa nih semuanya, nggak ada data dapur, nggak ada data yang numpuk, nggak ada yang kosong, nanti langsung kita forward ke RW 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabisholli sadri wa amri wa bitan lisannya kafali amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kasih Sulawesi Selatan, Ibu Hajat Besar, Ibu Syasuki, teman-teman dari Koordinator Lapangan Wolbachia Kembangan, kemudian para Ibu Jumantik RT dan pengurus RW lainnya, terima kasih. Hari ini baru saja kita menyelesaikan penentuan titik-titik terhadap apa namanya orang tua asuh nyamuk ya.
Kalau ratu nyamuk ini ada tempat-tempat embernya ya, yang alhamdulillah tadi sudah ada dari beberapa RT masing-masing minimal ada 6 titik ya, lebih ya. Ada 6 titik. Totalnya ada berapa semuanya di RW 9? RT 2 ada 4, ada 5. Ada? RT 2 ada 5, tinggal digabung aja. RT 1 berapa? 8. Oke, saya mau minta laporannya udah dapat berapa titik? RT 1 berapa? RT 1 berapa? 1 8 2 Dua. 5 2. 2 berapa? 2 5. 5 13 3 6 19 4 6 25 8 terus 25 33 Alhamdulillah ada 43 nanti validasi oleh teman-teman dari Kembangan. Oke, dari 43 titik itu nanti tinggal divalidasi mana yang kira-kira efektif dan cara mappingnya lebih bagus ya, lebih baik ya. Oke, jujur saja program Wolbachia ini kan masih sangat awam ya, dan tentunya beberapa dari para petugas lapangan juga menemukan beberapa interaktif dari warga untuk saling berkomunikasi, memberikan pengertian mengenai Wolbachia. Ini menjadi PR bukan hanya sekedar dari Jumantik, tetapi juga menjadi PR besar kita dari keseluruhan elemen, baik itu RT, RW maupun petugas lapangan yang ada di Kembangan yang tentunya menjadi PR kita semuanya. Maksud saya begini, program ini effortnya sangat besar kalau nggak didukung dengan campaign yang bagus. Ya, makanya tadi saya minta sama Mbak Viva ya, bannernya, live flag-nya, yang mana live flag dan banner ini saya sudah share ke grup besar di RW. Tentunya ini paling tidak orang baca dan aware. Ya, jadi pada saat kita tugas ke lapangan nanti di bulan April, insya Allah paling tidak bisa mengedukasi mereka, ya supaya mereka mindsetnya itu paham, ya tidak terjadi penolakan. Dan jujur saja pada 2 tahun 3 tahun lalu sebelum saya jadi RW saya juga nolak. Kenapa? Begitu saya di Zoom tadi, ternyata memang ini bukan bagian dari genetika, bukan dari rekayasa genetika. Ternyata ini bakteri yang memang diproses di telur Aedes aegypti, yang mana pada saat dia menetas nanti itu menjadi nyamuk yang bersahabat dengan kita. Ya, kalau Mas Fauzan tadi bicarakan ke warga kita, ini nyamuk baik. Kalau Yakult itu bakteri baik, nih nyamuk baik dia bilang. Itu bagus tuh bahasanya tuh. Nah, itu bisa disampaikan nanti ke warga supaya tidak terjadi penolakan dan tidak terjadi kontraproduktif dengan kita punya program. Ya, saya ucapkan terima kasih teman-teman dari koordinator lapangan Kecamatan Kembangan, kemudian juga dari pihak kelurahan ada Bu Haja Suryati dengan tim, teman-teman Jumantik dan para pengurus RT semuanya. Dari saya mungkin terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya di luar dari kondisi ini dipersilakan. Baik, saya tutup dengan membacakan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kader dan adik-adik dari kecamatan. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita sudah bisa melaksanakan giat kita yang sudah dijadwalkan sejak lama ya Mbak ya. Dan alhamdulillah sekilas nih Pak Eni, semoga ini tidak berubah, benar yang Pak Eni sampaikan tadi. Sampai detik ini saya katakan aman karena warganya itu welcome tadi. Semoga ini tidak berubah, karena kalau berubah menjadi kita juga ya Mbak ya, Bapak Ibu. Nah sekarang marilah sama-sama kita dukung program Wolbachia ini, karena ini untuk kebaikan